Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Armi Justitia. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan modul 17.8.2 paket tracer dengan temanya adalah Skills Integration Challenge. Pada modul kali ini kita akan diuji mengenai kemampuan atau skills kita untuk melakukan konfigurasi pada topologi jaringan yang sudah disediakan. File packet tracer ini bisa di-download di akun NetAcad ya. Kebetulan saat ini saya sedang mengikuti NetAcad Academy sehingga video ini digunakan untuk menyelesaikan salah satu tugas agar lulus dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Cisco NetAcad Network Engineering. Oke, baik. Kita mulai saja ya tutorial video kali ini. Pada modul kali ini kita diberikan sebuah jaringan seperti ini, sudah terlihat ya. Jaringannya seperti ini. Jadi terdapat dua router, yaitu router R1 dan router sentral. Kemudian juga terdapat tiga switch dengan 3 PC yang terhubung ke switch, artinya R1 ini memiliki 3 subnet gitu ya. Subnet pertama adalah subnet staff yang memerlukan host sebanyak 100. Kemudian subnet yang kedua adalah subnet sales yang terhubung dengan switch 2. Di sini subnet kedua membutuhkan host sebanyak 50 host. Kemudian subnet yang ketiga ini adalah subnet switch 3 yang terhubung dengan komputer di departemen IT. Di sini di subnet ketiga memerlukan 25 host. Kemudian di PT activity-nya kita bisa melihat deskripsi dari soalnya. Kita sudah diberikan satu buah tabel ini ya, satu buah tabel besar yang berisi tentang pengalamatan dari masing-masing device. Kemudian berikutnya ini adalah background sama skenario-nya. Di sini diceritakan bahwa kita harus membuat sebuah pengalamatan dengan skema IP versi 4 dan IP versi 6 dengan menggunakan 4 subnet. Dengan 4 subnet dan alamat network yang digunakan adalah 192.168.0/24. IT departemen membutuhkan 25 host, saya ulangi kembali, kemudian sales departemen membutuhkan 50 host, subnet, sisa subnet digunakan untuk kebutuhan dari staff, lalu guest subnet, ini untuk subnet untuk guest, nantinya akan digunakan pada masa mendatang yang akan mengakomodasi sekitar 25 host, gitu ya. Kita diminta untuk melakukan konfigurasi dan melakukan setting keamanan pada router R1. Kemudian kita juga akan diminta untuk melakukan setting dan konfigurasi pada switch S1, S2, dan S3. Oke, kita akan menggunakan alamat jaringannya ini ya, 192.168.0.0. Ini adalah deskripsi kebutuhannya. Kemudian kita mulai saja ya. Kita mulai saja dengan melengkapi tabel yang pertama. Saya copy ini terlebih dahulu ke dalam sebuah file Excel. Saya sudah menyediakan file Excel-nya seperti ini. Kemudian saya paste. Nah, jadinya seperti ini. Saya rapikan terlebih dahulu.
Oke, supaya mudah terlihat. Oke, saya tulis ulang lagi di sini kita menggunakan jaringan ini 192.168.0.0/24. Seperti ini. Kemudian kebutuhannya adalah seperti ini. Staff, sales, kemudian IT. Lalu tidak lupa saya ini ya, subnet untuk menghubungkan LAN antara router 1 sama router sentral. Namun di sini di tabel sudah terlihat bahwa antara router 1 dengan router sentral ini sudah ditentukan alamat IP-nya, sehingga kita tidak perlu menentukan IP address yang akan digunakan. Fokus kita hari ini adalah menentukan IP dari masing-masing subnet ini ya. Oke, saya lanjutkan ke sini. Langkah berikutnya adalah saya membuat sebuah tabel lagi. Ini subnet untuk departemen staff, sales, dan IT. Staff, sales, IT. Lalu saya tuliskan lagi jumlah host yang diperlukan. Staff ada 100, ini 50, kemudian IT ada 25. Kemudian berikutnya yang kita tuliskan adalah subnet max. Subnet max ini diperoleh dari jumlah alokasi host yang diperlukan untuk masing-masing subnet. Sebelumnya saya sudah membuat tabel mengenai subnetting, tabel subnetting yang menyimpan informasi seperti ini ya. Jadi di sini kita hanya perlu mencocokkan kembali untuk jumlah hostnya, kira-kira subnet yang mampu mengakomodasi itu ada subnet di prefix berapa. Untuk staff, ini jumlah hostnya ada 100, kemudian saya lihat di sini, untuk bisa mengakomodasi jumlah hostnya 100, maka kita harus menggunakan prefixnya /25, atau subnet masknya adalah 255.255.255.128. Nah, karena 100 ini angkanya kalau kita menggunakan prefix /26, maka ini akan kurang gitu ya. Jadi kita butuhnya 100 tapi yang disediakan hanya 62. Tapi apabila kita menggunakan prefix /26 ini sudah cukup karena yang kita butuhkan 100, yang disediakan oleh prefix 25 adalah 126. Sehingga di sini saya copy saja dan saya kembali ke sini. Untuk subnet yang lain ini saya selesaikan ya. Jadi ini 50 yang bisa mengakomodasi adalah ini. Kemudian 25 yang bisa mengakomodasi adalah subnet max 255, 255, 255, 224. Nah, kemudian angka berikutnya adalah kita menentukan first network address. Network address. Jadi langkah pertama sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mengurutkan ya. Mengurutkan subnet mana yang memiliki jumlah host terbanyak. Jadi di sini karena staff memiliki jumlah host terbanyak, maka staff ini kita buat menjadi subnet yang pertama, sales kedua, dan IT yang ketiga. Kemudian menentukan network address, kita mengacu pada network yang sudah diberikan. Subnet pertama, ini network address-nya adalah sama persis dengan ini, 192.168.0/0. Kemudian kita sediakan dulu first usable IP address, kemudian last usable IP
address. Kemudian satu lagi adalah broadcast address. Broadcast address. Ini. Oke, untuk first usable-nya ini 192.168.01 ya. Lalu untuk mengetahui less usable sama broadcast, kita harus menentukan terlebih dahulu network address pada subnet kedua ini berapa gitu ya. Jadi karena yang staff tadi kita pakai netmax-nya 128, jumlah host yang maksimal yang ada di subnet ini adalah sejumlah 28, maka network address-nya untuk subnet yang kedua ini adalah 192.168.0.128. Oke. Berikutnya untuk yang sales ini tadi maksimalnya adalah 62 gitu ya kalau nggak salah. Sebentar saya cek lagi. Dia adalah 62 ditambah 2, jadi ada 64. Jadi kita akan menambahkan 64 untuk menentukan network address berikutnya. Jadi ini saya hitung seperti ini, tambah 64. Nih, jadi saya ulangi kenapa ini ditambah 64, karena pada subnet mas 192, ya kita kembali 192, ini jumlah maksimal hostnya itu adalah 64. 64 itu 62 ditambah 2, jadi 64 gitu ya. Kenapa dikurangi 2? Karena digunakan untuk IP-nya untuk network address dan broadcast. Jadi di sini saya tuliskan 128 ditambah 64. Sehingga network address pada subnet yang ketiga adalah 192.168.0.92. Nah, berikutnya untuk broadcast address itu adalah IP address sebelum network address di subnet berikutnya. Sehingga ini IP-nya adalah 168.0.1. Less usable ini adalah sebelum broadcast address. Nah, begini seterusnya. Sampai tabel ini terpenuhi. Ini 91, ini jadi 90, ini jadi 129, ini jadi, ini tadi butuh 32 itu ya. Jadi sama dengan 192 ditambah 32, jadi 224. Dari ini next-nya adalah 192.168.0.224. Nah, oleh karena itu, ini broadcast terakhir adalah 223, kemudian ini adalah 193, ya. Kemudian ini adalah 222. Oke. Nih. Nah, jadi perhitungan untuk subnet ini sudah selesai. Berikutnya kita melakukan konfigurasi. Kita cek lagi di soalnya. Nah, di sini configure the assign IP address, subnet default gateway, dan seterusnya assign. Guys. Oh, oke. Berikutnya kita tentukan IP address untuk masing-masing interface ya. Masing-masing interface di setiap device. Oke, saya mulai pada device gigabit 0/0 pada router 1. Kita lihat di sini router 1 gigabit 00. Gigabit 00 ini terhubung pada subnet pertama atau subnet S1 itu ya, subnet S1. Sehingga kita lihat di subnet 1 ini ya, kita lihat di subnet 1 ini. Nah, IP address untuk interface di router biasanya
memakai kalau, konsepnya CCNA, biasanya CCNA mengacu pada, first usable IP address gitu ya, first usable IP address. Sehingga, IP address untuk interface Gigabit Ethernet 0/0 pada router 1 karena interface ini, tersambung ke subnet pertama, maka ini menggunakan, IP 192.168.0.1. Seperti ini. Kemudian, dengan nilai prefiknya, ini saya kopikan aja biar tidak lupa. Dengan nilainya adalah seperti ini. Ini saya copy aja biar memudahkan nanti ketika konfigurasi di paket tracer. Kemudian untuk gigabit 0/1, nah kita lihat lagi, 0/1 terhubung pada subnet kedua atau ke subnetnya departemen sales. Oke, departemen sales kita lihat lagi di sini, first usable-nya adalah 192.168.0.129, sehingga ini saya tuliskan seperti ini. Apa ini? Nah, seperti ini. Oh, apa ya ini ya? Saya copy, saya paste. Oke. Dengan subnet masknya adalah 192. Seperti ini. Untuk gigabit Ethernet 0/2 ini sudah pasti untuk subnet yang ke departemen IT. Ini. Oke. 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 Berikutnya kita ke switch. Ini sudah terisi semuanya ya. Oke, berikutnya kita karena router sentral ini sudah ada isinya, kita tidak perlu melakukan konfigurasi. Berikutnya kita ke switch S1. S1 ini terhubung ke subnet kedua, ya. Atau ini saya ganti gini aja, S1, lalu ini S2, lalu ini adalah S3. Untuk S1 biasanya IP address untuk subnet CCNA biasanya menggunakan second usable IP address gitu ya, second usable. Sehingga yang ini kita copy namun kita tambahkan satu IP di atasnya. Jadi kalau misalnya ini adalah 192.168.0.1, maka second usable address-nya adalah 2. Dengan default gateway-nya adalah ini ya, ini default gateway. Default gateway adalah interface pada router yang terhubung ke switch 1. Jadi gini ya, jadi di router S1 ini ya, ini kan terhubung ke gigabit 0/0 sehingga interface-nya adalah gateway-nya adalah memakai IP yang ada di interface gigabit 0/0 pada router 1. Oke, berikutnya untuk S2 ini saya copy seperti ini dulu ya. Lalu ini 130. Untuk S3 Oke, sehingga terbentuk alamat IP seperti ini. 120 ini 3, ya ini 194. Lalu untuk staff, untuk PC staff, untuk PC di masing-masing subnet, kita bisa menggunakan the third gitu ya, the third usable IP address gitu ya, sampai ke last usable. Jadi karena IP pertama sudah digunakan untuk interface-nya router, IP yang kedua sudah digunakan untuk interface-nya switch, sehingga untuk IP address
pada host atau pada personal komputer itu menggunakan IP address yang ketiga. Sehingga ini kita copy aja, ini tinggal ketiga. Ketiga dengan gateway-nya adalah sekian. Kemudian ini juga dengan gateway-nya ini. Sorry, ini salah ya. Salah copy saya. Nah, ini seperti ini, kemudian ini seperti ini ya. Sales ada di subnet kedua, betul. Kemudian ini ada di subnet ketiga. Nah, jadi ini adalah tabel konfigurasi terakhir ya yang akan kita masukkan ke setting masing-masing device yang ada di paket tracer. Oke, berikutnya kita melakukan setting di paket tracer. Kita mulai dari router 1. Pada router 1. Nah, untuk mengaktifkan kita tuliskan enable gitu ya. Sebenarnya nulisnya enable, nulisnya seperti ini. Tapi bisa disingkat menjadi N gitu ya. Kemudian kita ke configure terminal. Jadi ini bisa seperti ini. Tapi bisa juga menuliskan seperti ini. Jadi ini shortcut ya. Shortcut. Nah, berikutnya kita ikuti petunjuk yang ada di PT Activity. PT Activity-nya yang pertama untuk konfigurasi router R1. Jadi kita harus benar-benar mengikuti apa sih kemauan dari si PT Activity. Karena kalau enggak nanti tidak akan mendapatkan nilai maksimal gitu ya. Nah, configure the device name according to the addressing tabel. Nah, ini mintanya si device ini dinamakan R1. Tetapi di sini namanya kan masih router gitu ya, jadi nggak sesuai. Jadi kita ganti device name-nya menjadi R1. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan disable DNS lookup gitu ya. Jadi kita konfigurasi untuk melihat DNS-nya kita disable. Perintahnya adalah no IP domain lookup. Nah, ini. Kemudian assign Cisco NPA 55 as the encrypted privilege access mode password. Jadi ini kita berikan password Cisco NPA ketika user mau masuk ke privilege access model gitu ya, privilege access mode. Ini adalah perintahnya enable secret. Kita copy aja Cisco biar sesuai gitu ya. Kalau tidak sesuai ini dia bakalan error. Kemudian assign Cisco NPA 55 sebagai password di konsol. Jadi kita masuk aksesnya konsol, line konsol 0, kemudian kita masukkan password Cisco NPA seperti ini. Kemudian enable login. Lalu kita tuliskan seperti login. Oke. Berikutnya require that a minimum 10 karakter. Ini adalah security password tidak keluar, berarti ini perintahnya ada, kita exit dulu dari konsol, service password encryption, encrypt all plain text password. Nah, kita enkripsi passwordnya supaya tidak bisa terlihat plain text-nya. Ini adalah
sorry, ini belum ya. Ini untuk enkripsi. Jadi yang ini 10 karakter ini bukan yang ini perintahnya. Perintahnya adalah security password min length 10. Jadi ini terbalik ya perintahnya. Jadi harusnya perintah yang 10 karakter ini perintahnya ini, kemudian encrypt ini perintahnya adalah service password. Kemudian create banner. Kita tulis banner MOTD, kemudian kita kasih pesan warning. Nah, seperti ini. Ditutup dengan tanda pagar. Untuk menghindari ini ya, akses terhadap device kepada orang-orang yang nggak berhak, gitu ya. Kemudian kita configure and enable all the gigabit Ethernet interface. Nah, ini kita mulai pergunakan yang Excel-nya tadi. Oke, kita ke R1. Nah, kita setting interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian IP address. Ini saya copy aja ya. Kemudian ini IP versi 6-nya. Address ini saya copy. Kemudian IP versi 6. Address ini untuk link lokal. Nah, setelah seperti ini kita aktifkan pakai perintah no shutdown. Nah, kalau seperti ini berarti setting untuk interface gigabit 0/0 sudah selesai. Berikutnya kita melakukan setting pada gigabit 0/1. Interface gigabit 0/1. Dan jangan lupa kemudian interface gigabit Ethernet 0/2. IP address, kemudian IPv6 address, IPv6 address, shutdown. Kemudian ke interface serial. Oke. IP address. Nah, ini hati-hati ya. Ini subnet masknya masih dalam bentuk prefix. Ini kita ganti IPv6 address. IPv6 address taste link lokal. Nah, seperti ini. Kita sudah selesai ini ya. Nah, kita copy setting ke running config ke startup config. Oke. Berikutnya ke sentral.
ke sentral. Nah, di sentral ini ternyata dia di lock sehingga kita tidak perlu melakukan setting di router sentral. Berikutnya kita ke switch. Nah, switch. Kita enable dulu, configure terminal, lalu kita perintahnya adalah belum selesai ya. Untuk R1 ternyata configure SSH on R1 ini belum selesai dilakukan. Ini perlu kita lanjutkan. Jadi kita ke R1 terlebih dahulu lagi. Oke. Ini kita masuk configure terminal. Configure SSH, set domain name to ccnalab.com. Jadi ini adalah perintahnya IP domain name gitu ya. IP domain name ternyata nggak bisa. Cisco kita copy aja. Generate ini ya RSA. Ini perintahnya adalah crypto. Nah, kalau nggak tahu nextnya itu adalah crypto tanda tanya. Crypto key. Crypto key. Crypto key. Generate. Oh, tidak bisa. Ini berarti apa ini? Crypto key. Crypto key generate RSA general key modulus 1024. Oke, kalau seperti ini berarti sudah tulisannya SSH 5 enable gitu ya. Berarti kita sudah benar melakukan setting RSA, kemudian configure VT-LAN. Berarti ini line VTY 04, kemudian login lokal, kemudian ini adalah transport input, karena kita memang mau setting SSH gitu ya, jadi bentuk aksesnya secara SSH. Kalau pakai telnet ini tinggal ganti telnet gitu kan, tapi kalau SSH tinggal SSH. Oke, berikutnya create a user admin. Ini perintahnya adalah, kita exit dulu, create user apa ini, admin 1, paste, privilege 15, lalu secret admin 5. Saya kok mana aja ya, admin 1 PA 5. Ini karena nggak bisa, ini saya masuk ke LAN VTY. LAN VTY 04. User admin 1 15 secret admin 5. Oh, salah ya.
Masalah. User. Nah, ini harusnya kita letakkan ke, oke nanti ini aja ya. Ini kita nanti aja. Secure terminal, kemudian configure the console and VTY lens to log out. Nah, ini kita gunakan configure, perintahnya adalah exe timeout. Nah, ini salah, ini harusnya masuk SSH ya. Pelan SSH tadi masuk mana ya? Crypto key NVTY line VTY 04. Coba exec timeout, betul ini ya. Nah, seperti ini. Ini coba kita masukkan yang create user admin 1 review. Biasanya kalau nggak bisa kayak gini nih, kita salah masuk ke aksesnya. Secret admin 1 TA 05. Nah, ini salah ini. Oke, kita exit dulu. Untuk router ini sudah ya. Ini harusnya setelah login lokal ini ya. Nah, apalah. Terus kemudian block anyone for 3 minutes who fails. Oke. Who fails to log in after 4 attempt. Nah, ini berarti di blok secara 3 menit terhadap siapapun yang sudah mencoba masuk selama 4 kali selama 2 menit. Ini berarti perintahnya adalah login block for, nah ini di login untuk selama 3 menit. 3 menit itu 180 ya, karena satuannya adalah second. Kemudian attempt for, seperti ini, within 120. Nah, seperti ini. Oke, untuk router ini sudah selesai ya, jadi kita exit, copy running, startup config, yes. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada switch. Pada switch ini sama ya. Yang pertama adalah configure the device. Jadi kita configure dulu S1, configure SP interface. Jadi kita configure apa namanya? Ininya tadi ya. Nah, seperti ini. SI-nya. Oke. Mari kita configure. Oke, ini pakai VLAN 1. Jadi ini masuk interface VLAN 1, IP address ini ya. IP address ini paste. Lalu subnet mask-nya adalah ini. No shutdown, kemudian exit, IP default gateway-nya adalah yang ini, paste. Berikutnya
switch configuration, default gateway sudah, lalu disable DNS lookup, tadi perintahnya adalah no, ya perintahnya tadi adalah no IP domain lookup. Kemudian assign Cisco NPA5 sebagai privilege access. Ini adalah enable secret Cisco NPA. Kita copy. Kemudian kita login gitu ya. Oh, sudah berarti enable login. Oh, sudah. Kemudian configure console NVTY. Oke. Ini masuk LAN console 0, LAN console 0, kemudian configure password. Sorry, ini kita ke konsol dulu ya. Oh, ini belum ya, Cisco oh, salah ini tadi, Rek. Enable secretnya harusnya Cisco NPA. Nah, ini kita selesaikan yang konsol dulu ya. Ini lalu password Cisco NPA, ini keliru ya tadi. Paste. Nah, ini 55 lalu login. Nah, ini seperti ini ya, exit. Nah, ini kita selesaikan yang privilege tadi adalah enable secretnya Cisco NPA 55. Nah, seperti ini Cisco NPA. Configure console. Oh, ini adalah exec timeout. Salah, ini berarti harus masuk ke LAN console. Exec timeout 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita encrypt ya. Service. Tidak bisa, berarti kita harus exit. Ini adalah service password encryption. Oke, ini masih di switch 1 ya. Kita belum ke switch 2. Kita cek dulu completion-nya sudah 48%. Kita cek. Di router itu yang belum adalah tadi username-nya ya. Username, oke. Username masih salah. Untuk S1 sudah benar semuanya. Jadi ini untuk melihat ya, kalau sudah benar itu berarti sudah dicentang dengan warna hijau. Tapi kalau yang merah ini belum disetting atau belum dikonfigurasi atau settingnya masih salah. Nah, ini kita sekarang lanjutkan ke switch 2. Switch 2 itu sama sebenarnya ya. Konfigurasinya dengan switch 1. Seperti ini. Kita lakukan konfigurasi lagi. Name S2, kemudian IP address
interface VLAN 1 IP addressnya ya, tapi dia 130. Sorry. No IP address, salah ini tadi ya. Nah, ini adalah harusnya 130. Kemudian adalah no shutdown. Kemudian IP default gateway-nya exit. IP default gateway-nya adalah 129. Paste. Oke, sudah ya IP default gateway-nya. Berikutnya adalah kita lakukan disable no IP domain lookup. IP domain lookup, kemudian Cisco Enpa itu passwordnya enable Cisco Enpa, secret, enable secret Cisco Enpa. Kemudian console no password Cisco Enpa login. Kemudian exe ya, exit timeout 5. Kemudian exit service password exit. Oke. Kita cek di konfigurasi switch 2. Semuanya sudah. Berikutnya di switch 3 configure terminal, hostname S3, VLAN 1, IP address 92.168. Default gateway-nya adalah 192.168.0.193. Oke, berikutnya adalah berikutnya adalah disable DNS lookup, no IP DNS lookup, IP domain ya, domain lookup. Oke, lalu enable secret Cisco Enpa.
lalu line console 0. Oke, terus password seperti ini, login, accept, lalu kita setting ke plain text. Sudah selesai. Untuk yang switch 3 kita cek. Oke, semuanya sudah. Berikutnya adalah kita ke konfigurasi masing-masing komputer. Masing-masing komputer. Start. Aja ditutup. Aja ditutup rame. Nanti tak tutup. Untuk komputer staff, konfigurasinya adalah seperti ini. Nah, subnet masknya adalah ini ya, subnet masknya 128, default gateway-nya 192.168.01. Kemudian untuk IP versi 6-nya ini ya, kita copy. Link lokalnya adalah yang bawah. Nah, default gateway-nya adalah yang ini. Ini adalah IP default gateway untuk IP versi 6. Kemudian di sales kita lakukan konfigurasi di sales. Ini adalah 192.168.0131. Lalu subnet masknya adalah tadi subnet masknya 192. Default gateway-nya adalah 129. Copy aja ya. 29. Oke, IP versi 6-nya adalah ini. Lalu /64, link lokalnya adalah FE80/2, lalu FE80/1. Oke. Berikutnya adalah IT. Komputer IT. IP address-nya adalah ini, kita copy. Subnet masknya adalah 224. Default gateway-nya adalah 193. IP ada spasinya tadi ya, jadi tidak bisa. Lalu IP versi 6-nya adalah ini. 64, link lokalnya adalah FE80.2, gateway-nya adalah FE80.1. Oke. Udah semuanya. Kita cek dulu di PT activity-nya. Ini 99% ini tadi ya. Karena ini tadi masih salah di
ini tadi, mana router 1 tadi ya. Nah, ini usernamesnya masih salah. Nah, ini ada di R1 banner, dia ada di oke, R1 R1. Nah, ini tadi ya, untuk masuk ini tadi dia pakai, untuk masuk ke exe dia tadi masuk ke Cisco Enpa. Ini karena sudah di setting passwordnya ya. Jadi ini kita master Cisco Enpa 55. Sorry. Bisa coba ini Cisco Konpa. Nah, seperti ini ya. Jadi ini konsolnya adalah Cisco Enpa, terus ini masuk ke exe-nya, ini baru Cisco Enpa. Nah, ini bukan. Ini langsung enable ya. Nah, ini baru Cisco Enpa 55. Nah, seperti ini. Tuh. Lalu configure terminal, lalu kita ke username tadi. Create username apa ya? Create username admin 1 privilege 15 secret admin PA ini. Nah, ini salah ini. Ini dari tadi salah ini. Apakah seperti ini? Nah, ini salah juga. Nah, ini salah juga. Apa-apa lah. Ini yang penting kripto ya. Jadi apakah kita harus masuk ke interface circle line console gitu ya. Lalu dia enggak mendeteksi. Oke lah, enggak apa-apa. Ini yang penting nanti untuk yang mana tadi? User ini create user. Ini bentuknya seperti ini ya. Perintahnya. Cuma ini masuk di line mana ini belum tahu. Nanti kalau sudah tahu, nanti saya akan bagikan atau saya akan cari tahu dulu, baru nanti akan saya sambung ke rekaman video ini. Oke. So far ini completion-nya sudah 99%, ininya ada sudah bisa. Kemudian untuk ngecek gitu ya, maka kita bisa cek ini. Kita buka browser pada staff gitu ya. Browser pada staff. Nah, ini browser ini pakai web browser. Kemudian kita masukkan Cisco PKA. www.cisco.pka. Nah, ini kalau sudah terhubung dan kalau sudah keluar halaman seperti ini, berarti ini konfigurasi yang kita setting di device itu sudah benar semuanya.
Nah, seperti ini. Atau kita buka yang lainnya. Di www.cisco 6 TKA. Nah, ini kita buka. Ini juga sudah terbuka gitu ya. Nah, ini kita cek semuanya ke browsernya. www.cisco TKA. Nah, ini sudah terbuka semuanya. Untuk IT juga sudah terbuka. Nah, sudah terbuka. Oke, kalau sudah berarti ini konfigurasi yang kita lakukan sudah bisa. Kalau staff ini sudah bisa mengakses alamat web browsernya ini, ya berarti ini sudah bisa terhubung. Atau antara staff dengan sales ini juga bisa sudah saling berkomunikasi ya. Misalnya ini saya lakukan ping 192 168 0131. Nah, ini juga sudah dapat reply. Kemudian kita ke IT. Nah, ini juga sudah kita reply. Artinya setting yang kita lakukan ini sudah benar gitu ya. Cuma ini tadi yang salah masih yang configure tadi ya, configure admin. Oke, terima kasih. Sekian dulu tutorial dari saya. Kita bertemu lagi di tutorial yang lainnya. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komentar di kolom komen. Ya, terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai